Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas kisah seorang wanita muda yang harus kehilangan nyawanya saat sedang berkuliah di luar negeri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Would you like to speak to him? I think after all the trials and stuff, yeah, I would like to have a one-on-one with him. It would be interesting just to get real, because I know for trials and stuff, I'm sure his attorney's saying don't say this, don't say that, and that and that. But after everything's signed, sealed, delivered, yeah, it would be nice to just get real, be real, Yeah. and have a conversation with him. Yeah. It was an emotional moment. Yeah, it was very hard because it kind of made it real. Sarah Pappenheim baru berusia 19 tahun ketika dia pindah dari kampung halamannya di Minnesota ke Rotterdam di Belanda untuk belajar psikologi di Universitas Erasmus di Eindhoven. Saat itu dia juga sedang mengalami kesulitan menghadapi kematian saudara laki-lakinya yang tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri pada tahun 2015. Sarah mengatakan kepada ibunya, tujuan dia mempelajari psikologi karena ingin mengerti alasan dari saudaranya itu melakukan hal itu. Pacar Sarah membantunya melewati cobaan itu dan mendukungnya dengan segala cara yang dia bisa, termasuk ikut pindah ke Belanda. Sarah tiba di Belanda pada tahun 2016 dan dia tinggal di sebuah kompleks bangunan sekitar 2 km jauhnya dari kampusnya. Di kompleks itu banyak yang menawarkan kamar untuk mahasiswa, studio, atau apartemen untuk para mahasiswa. Sarah menyewa sebuah apartemen tipe studio di lantai 3 di bangunan itu. Setelah 2 tahun menetap di Belanda, Sarah sudah merasa nyaman dan bisa menikmati hidupnya tinggal di sebuah negara yang asing. Walaupun masih sesekali diliputi tekanan menjadi seorang mahasiswi dan pegawai paruh waktu. Tetapi itu tidak menghentikannya untuk menikmati kehidupan malam yang ditawarkan di Belanda. Dia sering pergi ke klub malam untuk menonton band tampil karena Sarah sendiri juga seorang drummer yang sangat ulung. Sarah mengaku dengan bangga kalau menyukai semua genre musik. Dan karena hobinya itu, dia banyak bertemu dengan sesama pencinta musik yang salah satunya adalah pemain double bass bernama Joel Skelling. Joel adalah seorang pemuda lokal berusia 23 tahun. Meskipun mereka benar-benar bertolak belakang, karena Sarah dikenal sebagai orang yang ramah, sedangkan Joel suka menarik diri dari pergaulan dan kurang bersahabat. Namun keduanya bisa bergaul dengan baik dan akhirnya Joel memutuskan untuk pindah tinggal bersama dengan Sarah di apartemen di kompleks mahasiswa itu. Segalanya berjalan lancar dan mereka berbagi apartemen tanpa masalah selama lebih dari 1,5 tahun. Sampai akhirnya Joel mulai bertingkah aneh di akhir tahun 2018. Sarah kemudian menghubungi ibunya di rumah dan memberitahunya tentang perubahan suasana hati dan perilaku marah dari Joel, yang diduga semakin lama menjadi semakin intens. Keluarga dan teman Sarah menyatakan kekhawatiran dan mendesaknya untuk pindah tinggal bersama pacarnya saja. Namun Sarah meyakinkan kalau itu bukanlah suatu ancaman dan mengatakan kepada ibunya kalau dia adalah satu-satunya teman Joel sehingga tidak mungkin disakiti. Perilaku Joel semakin lama semakin mengkhawatirkan. Sarah juga mengirimkan pesan teks ke teman dekatnya yang bernama Adam Prior, berisi kalau Joel mengaku kepadanya kalau dia akan menghabisi nyawa 3 orang. Sarah berencana akan melaporkan hal itu ke polisi, dan karena merasa sangat yakin kalau bukan dia orang yang diburu oleh Joel, Sarah masih merasa tenang. Namun untuk berjaga-jaga, dia tinggal dengan pacarnya yang hanya berjarak beberapa pintu dari apartemennya. Sarah berencana suatu hari akan mengambil baju di kamarnya saat Joel sedang berada di kelasnya. Sarah juga telah menghubungi pekerja sosial terkait masalah perilaku dari Joel. Tetapi dia diberitahu kalau tidak ada yang bisa mereka lakukan setelah pihak pekerja sosial mengunjungi Joel 2 kali.
Sarah memiliki rencana untuk pulang di tanggal 22 Desember di mana dia akan merayakan Natal bersama dengan keluarganya. Sehingga dia memutuskan untuk tinggal bersama pacarnya saja sampai tiba waktunya untuk perjalanan pulangnya. Namun Sarah tidak pernah pulang untuk merayakan Natal di tahun itu. Pada malam di tanggal 12 Desember 2018, seorang saksi melaporkan mendengar keributan yang datang dari apartemen yang disewa Sarah dan Joel bersama. Laporan tentang teriakan dan pertengkaran itu dengan cepat disampaikan ke petugas operator layanan darurat. Namun polisi baru tiba di sana pukul 12 siang saat ada laporan masuk dari seseorang kalau terjadi pembunuhan. Polisi menemukan Sarah dalam keadaan terluka parah karena ditikam 27 kali. Terlepas dari upaya untuk diselamatkan, Sarah dinyatakan meninggal karena kehabisan darah. Polisi mencari tersangka utama yaitu Joel, teman sekamar dari Sarah yang mereka tahan dan tangkap di stasiun kereta api Eindhoven. Dari rekaman video menunjukkan polisi bersenjata memaksa Joel berlutut. Penonton yang ada di sana mengatakan ekspresi di wajah Joel terlihat kosong dan tanpa emosi. Dia juga tidak mengeluarkan sepatah kata apapun dan sama sekali tidak berkedip matanya. Diyakini saat itu dia berusaha untuk melakukan perjalanan kembali ke rumah orang tuanya sebelum tertangkap. Dalam persidangannya, Joel mengaku kalau dia telah menelpon ibunya setelah kejadian. Ibunya kemudian menelpon ke polisi dan melaporkan hal itu. Joel juga mengaku kalau dia tidak mengingat persis apa yang terjadi di hari itu. Dia hanya mengingat kalau dia sangat marah kepada Sarah dan menunggunya untuk bisa berbicara kepadanya. Mereka kemudian terlibat perkelahian di mana Sarah menggigitnya. Namun pengadilan menganggap kalau dia terbukti sebagai pelaku karena pakaiannya penuh dengan darah dari Sarah. Juga ditemukan pisau yang digunakan di kantong sampah di dalam kamarnya. Saat ditanya lagi kenapa Joel sampai membunuh Sarah, dia menjawab kalau dia tidak tahu. Tiba-tiba hanya melihat percikan darah di tembok. Joel hanya merasa depresi dan ingin mengakhiri hidupnya sendiri karena kurang berhasil di bidang musik. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan mentalnya, seorang psikolog mengatakan kalau Joel menderita kombinasi dari gangguan autis, depresif, dan psikotik, sehingga dinilai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengadilan memvonis Joel 6 tahun di penjara, 4 tahun lebih ringan daripada tuntutan jaksa dan diharuskan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Karena hakim menganggap peluang pengulangan yang sangat nyata, sehingga butuh perawatan dan pengobatan jangka panjang. Ibu Sarah tentu marah dengan keputusan hukuman yang hanya 6 tahun itu saja. Bahkan itu jauh di bawah dari tuntutan jaksa. Duta Besar Amerika yang hadir di persidangan juga terkejut dengan hukuman itu. Apalagi di Belanda ada kebijakan di mana mereka yang dijatuhi hukuman seringkali memenuhi syarat untuk dibebaskan lebih awal setelah menjalani 2/3 dari hukuman mereka. Ibu Sarah pun menjadi lebih marah. Kampanye GoFundMe dibuat dengan tujuan untuk mengumpulkan $40.000 untuk membawa jenazah Sarah kembali ke Amerika Serikat. Dan hal itu berhasil dicapai hanya dalam waktu 3 hari saja. Bagi mereka yang mengenalnya, Sarah adalah bidadari yang penuh dengan senyum. Dan ibu Sarah merasa hancur karena harus kehilangan kedua anaknya dan tidak bisa melakukan apapun untuk membawa mereka kembali. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!